Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zukni dengan NIM 19059137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tips-tips bagaimana bernegosiasi dengan baik dan benar. Yang pertama adalah persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi yang dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi tersebut. Yang kedua adalah menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Yang ketiga adalah bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi, karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk mencapai win-win solution. Yang keempat adalah mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian terlebih dahulu. Yang kelima adalah menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang dia yakini. Untuk itu, negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam adalah menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan sesuatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh adalah mendengarkan dengan aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedelapan adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya dan memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Yang kesembilan adalah memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, dan ada pula saatnya negosiator harus menunggu. Yang ke-10 adalah menerapkan komunikasi asertif. Yang dimaksud dengan komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat suatu pandangan orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Yang ke-11 adalah mengantisipasi kompromi. Kompromi adalah mencari jalan tengah antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, negosiasi adalah proses untuk memperoleh apa yang diinginkan. Jika selama proses negosiasi kedua belah pihak tidak memperoleh apa yang diinginkan, maka yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah merencanakan dan membuat konsensi. Ada baiknya untuk tidak menerima konsensi yang ditawarkan pertama kali. Meskipun konsensi yang ditawarkan terlihat lebih baik dari yang diharapkan, sebaiknya konsensi yang ditawarkan tersebut ditolak dengan sopan. Yang ke-12 adalah memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, negosiator perlu memiliki dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuannya tidak tercapai. Yang ke-13 adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa. Dalam artian, tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi ini. Jika hal ini terjadi, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakatan. Berpikir dan bersikap untuk pergi meninggalkan proses negosiasi mungkin akan terlihat seperti mengalami kekalahan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Ada kalanya hal ini perlu dilakukan dalam proses negosiasi bisnis demi menghindari pengorbanan yang jauh lebih besar. Yang ke-14 adalah percaya dan yakin selalu ada solusi.
Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Sebaliknya, jika kedua belah pihak berpikir tidak ada solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka solusi apapun tidak akan tercapai. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi, dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Agar tidak sembarang membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan yang menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah tips-tips bagaimana cara bernegosiasi dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan memperagakan bagaimana cara bernegosiasi. Silakan dilihat dulu kakak helmnya. Ini berapa ya, Kak? Kalau ini 400.000 kak. Kalau yang ini, Kak? Kalau yang itu 300.000 kak. Perbedaannya apa ya, Kak? Kalau helm ini kacanya lebih tebal dan juga bahannya lebih bagus kak. Boleh dicoba dulu kak. Oke. Kalau saya ambil ini satu bisa kurang nggak, Kak, harganya? Mau ambil berapa kak? Kalau 350 bisa nggak, Kak? Belum bisa kak. Kalau 375 gimana, Kak? Maaf kak, belum bisa. Itu saja saya baru balik modal kak. Kalau 400, Kak, gimana?